Serang aku tak santai wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar lan sinata sang sahabat Umar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sangking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, laisa ora ana iku alaman ing atase wong khalfal imami ing dalem mburine imam apa sahwun lali. Masih terkait sujud sahwi ketika kemarin berlaku untuk imam dan makmum, imam dan munfarid atau orang yang sholat sendiri. Tapi untuk makmum ini nanti mengikuti imam. Semisal imamnya tidak lupa tapi makmumnya lupa, maka makmum tidak sujud sahwi. Tapi mengikuti imam. Hanya saja kalau makmum lupa membaca surat Fatihah. Misal makmum lupa membaca surat Fatihah, maka dia tetap mengikuti imam. Misal di rakaat pertama, rakaat kedua, atau rakaat ketiga ini makmum ngalamun sehingga dia tidak membaca surat Fatihah. Nah, dia ingat setelah rakaat berikutnya, maka dia mengikuti imam sampai selesai. Imamnya salam, kemudian dia nambah satu rakaat lagi. Karena kan rakaat yang tadi tidak ada Fatihahnya ini tidak dianggap. Jadi kalau orang sholat itu tidak membaca Fatihah, maka sholatnya belum tentu batal. Jadi batal Fatihahnya belum tentu batal sholatnya. Dia harus nyusul lagi. Misal lupa baca Fatihah sudah sujud, nah dia harus berdiri lagi untuk membaca Fatihah. Gitu. Artinya tidak langsung batal. Fa in saha mongko lamun lali sapa alimamu imam fa alaihi mongko iku wajib ing atase imam wa alaman lan ing atase makmum khalfau kang ana murni imam. Nah, kalau yang lupa imam maka imamnya sujud sahwi. Diikuti juga dengan makmum meskipun makmumnya enggak lupa. Makmumnya tidak lupa tapi imamnya lupa. Imamnya sujud sahwi, maka makmum juga ikut sujud sahwi. Rawi hadis sapa Tirmidzi wal Baihaqi bi sanadin dhaifin dengan sanad yang lemah. Wa an Saubana lan cinata saking sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anau sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Anau sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Likuli syahwin iku kedue saben-saben lali. Likuli syahwin iku kedue saben-saben lali. Rawi hadis sasdatani utawi sujud loro.
sasdatani utai sujud loro. Ba'dama yusallimu sakwuse salam sapa wong. Ini menjelaskan bahwa sujud sahwi setelah salam. Kemarin ada 3 pendapat kan. 1 sebelum tahiyat, 2 setelah tahiyat sebelum salam, yang ketiga setelah salam. Itu tempatnya sujud sahwi. Ada perbedaan pendapat ulama karena berdasarkan hadis-hadis yang berbeda juga. Rawahu wasriwati hadis sapa Abu Dawud wa Ibnu Majah bisanatin dhaifin. Wa an Abi Hurairah lan cinato saking sahabat Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu kala ndika sapa Abu Hurairah sajadna sujud sapa kita ma'a Rasulillah sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'un saqqat in dalam surat idas sama'un saqqat itu ada ayat sajdahnya. Waqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu juga ada ayat sajdahnya. Maka kita disunahkan ya sudah kemarin sujud sahwi, sekarang sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud disunahkan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah. Ya, sujudnya gimana? Ya sujud seperti sujudnya sholat. Juga dalam keadaan suci, nggak boleh sujud syukur, sujud tilawah tidak suci, tidak boleh. Asalnya juga harus suci. Wa Ibnu Abbas lan jenata sang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa Ibnu Abbas sot utawi surat sot iku laisat ora ana iku min azaimi sujudi saking napa niku azimate sujud. Iku min azaimi sujudi saking azimate sujud. Azimat itu ya bukan termasuk surat yang ada sujud tilawahnya. Surat Shad itu tidak ada ayat sajadahnya. Waqat ra'aitu lan teman-teman mirsani sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya sujud sapa Rasul via ing dalam Shad, tapi saya pernah melihat Kanjeng Nabi sujud ketika membaca surat Shad. Rawu Al-Bukhari. Wa anhu lan sangke Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anan Nabi ya saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sajadah sujud sapa Kanjeng Nabi bin najmi kelawan surat An-Najm. Bin najmi kelawan surat An-Najm. Surat An-Najm juga ada ayat sajadahnya. Rawahu Al-Bukhari. Wa an Zaid bin Thabit lan senatu sang sahabat Zaid bin Thabit. Kala ngendika sapa Zaid bin Thabit, qara'tu maca sapa ingsun ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Najm ing surat An-Najm, falam yasjud mongko ora sujud sapa Kanjeng Nabi. Falam yasjud mongko ora sujud sapa Kanjeng Nabi. Fiha ing dalam An-Najm. Nah, ada 2 riwayat hadis yang berbeda. Kalau dari Ibnu Abbas sajadah bin najmi. Tapi riwayat Zaid bin Thabit tidak sujud. Nah, Zaid bin Thabit ini termasuk sahabat yang sering disuruh Kanjeng Nabi membaca Al-Qur'an. Ada 2 hukum, bisa saja di An-Najm itu tidak ada sajadahnya menurut satu versi. Tapi dalam versi yang lain ada, karena berdasarkan 2 hadis yang berbeda. Kalau dijamek manek kan, jamek manek itu berarti gini, usul fikih itu gini. Kalau ada 2 dalil yang berbeda, maka yang paling pertama harus dilakukan oleh para mujtahid adalah untuk menyatukan. Bisa nggak disatukan? Nah, gitu. Nah, disatukannya begini.
satu versi, misal hadisnya sama-sama sahihnya. Bisa bagaimana? Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah tidak wajib. Karena apa? Karena riwayat Ibnu Abbas Kanjeng Nabi sujud ketika membaca surat An-Najm. Tapi riwayat Zaid bin Sabit ketika membacakan surat An-Najm Kanjeng Nabi tidak sujud. Berarti menunjukkan bahwa sujud tilawah tidak wajib. Mau sujud boleh, mau tidak sujud boleh. Nah, itu jamek mana yang disatukan. Tapi ada yang mengatakan ini kalau dijamekkan tidak bisa, misalkan itu. Karena Nabi itu tidak mungkin tidak melakukan sujud tilawah. Setahu saya Kanjeng Nabi itu sujud tilawah terus kalau ada membaca surat Sajdah, misal gitu ya. Maka di sini berarti ada dua versi. Kuat-kuatan hadis yang lebih kuat ini yang sujud atau yang tidak sujud. Kalau yang kuat sujud maka dalam surat An-Najm berarti ada ayat sajdah. Kalau kuat yang enggak sujud berarti dalam surat An-Najm tidak ada ayat sajdah. Itu membedakan hukum. Berarti hukumnya ada dua versi. Satu versi dalam surat An-Najm ada ayat tilawahnya, satu versi tidak ada. Karena apa? Dua hadis ini sama-sama kuatnya. Nah, itu sama-sama kuatnya dan menurut pendapat masing-masing. Nah, ada juga yang tadi jamek mana dijamek di al-jam'u disatukan kalau jamek mana disatukan, ini bisa kita pakai semua. Artinya sebenarnya surat An-Najm ada ayat sajadahnya, cuman karena itu tidak wajib, Kanjeng Nabi kadang sujud, kadang tidak sujud. Itu mustahil seperti itu, kalau mencari hukum itu seperti itu. Maka tidak mudah beliau itu. Harus mengumpulkan beberapa referensi hadis sebelum membuahkan sebuah hukum. Kalau kita lihat dalam usul fikih seperti itu. Ketika idza ta'arada, ketika ada pertentangan dua dalil, maka yang pertama adalah al-jam'u dijamaikan, yang kedua kemudian di-arujhan, kemudian ditarjih mana yang lebih kuat. Nah gitu, mana yang lebih kuat. Nah disitulah nanti terjadi perbedaan hukum kalau sudah ditarjih tadi. Wa an Khalid bin Ma'dan lan cerita saking sahabat Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Khalid, Fuddilat den utamaake apa suratul haji, surat haji bisa sedata ini kelawan ayat sajadah loro. Kelawan ayat sajadah loro. Surat haji ini ada ayat sajadah, ini ada sujud tilawah dua. Rawu sapa ing hadis sapa Abu Dawud fil marasil dalam kitab marasil. Wa rawu lan ing hadis sapa Ahmad wa Tirmidzi mausulan hale rupa hadis mausul. Min hadis Uqbah bin Amir wa zada lan nambahi sapa At-Tirmidzi faman lam yasjudhuma fala yaqraha. Kalau riwayat Tirmidzi ditambah Fudilat suratul haji bisa sedata ini faman lam yasjud huma fala yaqra'. Dalam surat haji diutamakan karena ada dua ayat sajadah. Barang siapa yang tidak sujud ketika membaca dua ayat tersebut, maka dia tidak ada bacaan. Artinya ya dianggap orang maca surat al-haji itu. Tapi wasanatuhu dhaifun. Wan Umar ya sanadnya ini dhaif yang At-Tirmidzi tadi. Maksudnya ya kalau meskipun dia tidak sujud tilawah ya tetap dapat pahalanya membaca Al-Qur'an lah. Wan Umar radhiyallahu anhu qala ndika sapa Umar, ya ayyuhan nas iling-iling manungsa. Inna satmene ingsun iku namuru perintah sapa inna satmene kita iku namuru perintah sapa kita
bisujudi kelawan sujud. Faman mongko utawi sapane wong ku sajada sujud sapa wong, faqat asoba mongko teman-teman bener sapa wong. Faqat asoba mongko teman-teman bener sapa wong. Waman utai sapane wong iku lam yajud ora sujud sapa wong, fala isma alaihi mongko ora ana dosa iku mujud, fala itma mongko ora ana dosa iku mujud aling atase wong. Kalau dia enggak sujud ya enggak apa-apa, ora dosa, tegese sunah. Ini perkataan sahabat Umar. Wa filan ing dalam hadis innallaha taala sak temene Gusti Allah taala iku lam yafrid ora merdoake sapa Gusti Allah. Iku lam yafrid ora merdoake sapa Gusti Allah, ora majibake boleh. Ora majibake sapa Gusti Allah as-sujuda ing sujud. Illa annasya'a kejaba yen to karep sapa kita. Wa wa hadis iku fil Muwatta ing dalam kitab Al-Muwatta. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Umar kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maos membaca sapa Kanjeng Nabi alaina ing atase kita Al-Qur'ana ing Qur'an Al-Qur'ana ing Qur'an fa idza mara mongko nalikane liwat sapa Kanjeng Nabi fa idza mara mongko nalikane liwat sapa Kanjeng Nabi bisa sedati kelawan ayat sajadah kabbara mongko takbir sapa Kanjeng Nabi wa sajada lan sujud sapa Kanjeng Nabi. Kabbara mongko takbir sapa Kanjeng Nabi wa sajada lan sujud sapa Kanjeng Nabi. Wa sajadna lan sujud sapa kita mahu sartane Kanjeng Nabi. Wa sajadna lan sujud sapa kita mahu sartane Kanjeng Nabi. Rawi hadis sapa Abu Dawud bi sanadin fihi linun. Ibnu Umar meriwayatkan ketika suatu saat Kanjeng Nabi membaca Al-Quran di depan para sahabat. Kemudian ketika sampai pada ayat sajadah, Kanjeng Nabi sujud dengan cara takbir kemudian sujud. Jadi takbir Allahu Akbar kemudian langsung sujud. Kemudian salam. Nah itu caranya sujud. Nah, makanya kalau ada orang sujud kok nggak ada takbirnya, nah ini syariatkan. Kemarin sudah saya sampaikan sujud ya ada 4, sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Selain itu tidak disyariatkan. Selain itu tidak ada syariat sujud. Dan itu ada cara-caranya. Pakai takbir, kemudian sujud ada salamnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah sujud syukur itu termasuk sholat? Sujud syukur tidak termasuk sholat, meskipun ada sujudnya, ada takbirnya, karena tidak ada fatihahnya. Beda dengan sholat jenayah. Kalau sholat jenayah itu tidak ada sujud, tidak ada rukuk, tapi disebut sholat karena apa? Ada fatihahnya. Itu perbedaannya. Sujud tilawah, sujud syukur itu kan sujud, ada takbir, ada sujud, ada salam. Tapi tidak bisa dikatakan sholat, karena apa? Karena tidak ada fatihahnya. Kalau sholat jenayah kebalikannya, tidak ada sujud. Tidak ada sujud, tapi dinamakan sholat karena apa? Karena ada fatihahnya. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku kana nalikane ana sapa Kanjeng Nabi iku idza ja'ahu nalikane teka ing Kanjeng Nabi apa amrun perkara ya surhu kang bungahake apa amr ing Kanjeng Nabi ya surhu kang bungahake apa amr ing Kanjeng Nabi kharra mongko njungkel ya njungkel sapa Kanjeng Nabi sajidun hale wong kang sujud lillahi marang Gusti Allah. Ini dalil disunahkannya sujud syukur ya. Kanjeng Nabi ketika ada sesuatu yang membuat beliau bahagia, beliau sujud syukur. Bahagia itu tidak harus dapat uang. Sembuh dari sakit, selamat dari bepergian misal. Dan sebagainya lah.
Pokoknya yang buat hati kita senang. Nah, ini kita disunahkan sujud syukur. Rawahu ngeriwayatkan hadis sapa al-khamsatu Imam 5 ilan Nasai. Wa an Abdurrahman bin Auf lan jenata sang sahabat Abdurrahman bin Auf. Kala ngendika sapa Abdurrahman kala sajada sujud sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atola mongko ndawake sapa Kanjeng Nabi as-sujuda ing sujud. Fa'atola mongko ndawake sapa Kanjeng Nabi as-sujuda ing sujud. Tumarofaan uli ngangkat sapa Kanjeng Nabi roksahu ing kepalane Kanjeng Nabi, ing mustakane Kanjeng Nabi, ing sirahe Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna Jibrila sak temene malaikat Jibril. Iku atani teka sapa Jibril ing ingsun, nekani sapa Jibril ing ingsun. Fabasyarani mongko mbebungah sapa Jibril ing ingsun. Wabasyarani mongko bebungah sapa Jibril ing ingsun. Fa sajadtu mongko sujud sapa ingsun. Lillahi marang Gusti Allah. Fa sajadtu mongko sujud sapa ingsun lillahi krana Gusti Allah syukron. Lillahi marang Gusti Allah syukron krana syukur. Rawahu yang hadis sapa Ahmad wa sahahu lan wis nyohake yang hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim. Kasih kabar berita Kanjeng Nabi umat sampean yang nanti misal contoh umat sampean yang nanti mati dalam keadaan husnul khotimah dia akan masuk surga akan senang beliaulah sujud syukur. Dapat kabar gembira apa pokoknya wajib sujud syukur. Besok ngajinya libur wah seneng kan sujud syukur. Nah, repot ini. Wa anil barra. Jadi senengnya itu seneng muktabar syara'an, ora seneng karena nafsu ya. Wa anil Barra lan jenatan sang sahabat Barra bin Hazib radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha wis ngutus sapa Kanjeng Nabi alian ing Sayyidina Ali. Iku ba'atha wis ngutus sapa Kanjeng Nabi alian ing Sayyidina Ali ilal Yamani marang Yaman. Pada karo mongko nutur sapa Kanjeng Nabi al hadis ing hadis. Kala ngendika sapa Barra. Fakataba mongko nulis sapa Aliun Sayyidina Ali bi islamihim kelawan islame ahlu Yaman. Bi islamihim kelawan islame wong Yaman. Nah, Sayyidina Ali diutus ke Yaman dakwah di sana. Setelah itu Sayyidina Ali mengirim surat kepada Kanjeng Nabi memberi kabar bahwa alhamdulillah orang-orang Yaman semuanya masuk Islam atau orang-orang Yaman banyak yang masuk Islam. Nah, ini kan kabar menggembirakan. Palama qara'a mongko semangsane maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alkitab ing surat tadi, surat Sayyidina Ali yang memberikan kabar bahwa orang Yaman banyak yang mau masuk Islam sampai ke Kanjeng Nabi karena kabar gembira kharra mongko jungkel sapa Kanjeng Nabi sajidan hale kang sujud syukron karena syukur lillahi marang Gusti Allah taala lillahi taala marang Gusti Allah taala ala dalika ngatasé mengkono-mengkono kabar gembira tentang masuknya Islam masyarakat Yaman. Rawi hadis sapa Al-Baihaqi wa aslu ta asli hadis iku fil Bukhari ing dalam Imam Bukhari. Iku fil Bukhari ing dalam Imam Bukhari. Babu sholatit tatawu'i bab salat sunah. An Rabi'ata bani Ka'bin sinarto saing Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ka'ab limarang ingsun. Kala dawuh limarang ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sal njaluk sira, takono sira.
sal takole sira. Nanti Kanjeng Nabi kadang ketemu sahabat suruh bertanya, takok apa harapan, mung ketemu. Tapi sahabat tanya ya tentang hukum, ora kok tanya jenengan gak ada duit Kanjeng Nabi. Harap utang. Nanti tanyanya ya tentang hukum. Fakultu mongko matur sapa ingsun as'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan Kanjeng Nabi kula pengin manggih teng swarga niku sareng jenengan murafaqataka ing ngancani jenengan fil jannati ing dalam swarga. Kula pengen mangke teng swarga ngrencani jenengan ngladeni jenengan. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi awa ghaira hadzalik ana liyane ora ana liyane ra awa ghaira dzalik ana toh sak liyane mengkono-mengkono njaluk ning swarga bareng Kanjeng Nabi. Fakultu mongko matur sapa ingsun wa utawi mengkono-mengkono ghair iku dzaka mengkono-mengkono murafaqataka fil jannah. Tegese ya mboten Kanjeng Nabi kula mboten nyuwun sing aneh-aneh. Pokoke kula nyuwune menjang teng swarga saged ngrencangi jenengan. Sahabat jadi ora aneh. Saiki takoki kondongake apa wae pertama mesti bab donya. Jarang orang itu minta doa ke kiai ke apa itu minta kiai nyuwun dongake muga-muga tetap iman Islam, jarang. Ya dongake ya muga-muga lancar ya. Nah, itu. Lancar apa nih? Bisnisnya, usahane. Kebanyakan itu. Jadi mereka jarang sekali minta doa kepada ulama, pada kiai untuk babakan akhirat. Rumangsane donya kuwi luweh berharga ya. Padahal mataun qalil, dunia itu hanya sedikit. Kehidupan dunia itu hanya sedikit. Tetap kekeh mboten Kanjeng Nabi pokoknya kula tetap nyuwun benjang teng akhirat sareng jenengan. Ya. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa'inni mongko nulungano sapa sira. Fa'inni mongko nulungi sapa sira ingsun. Ala nafsika ing atase awak sira. Bikasrati sujudi kelawan ngekeh-ngekehake sujud. Maksudnya pripun? Ya wis kene wae. Aku apa kowe nglakoni tak tulungi, tapi awakmu kudu nglakoni dhewe. Ya kuwi memperbanyak salat sunah. Jadi dikasrati sujud itu maksudnya yang memperbanyak salat sunah. Ora kok salat sujud ping 1000 ya ora. Buat itu irang gitu. Ada pertanyaan, ya kan? Wong salat lanang karo wedok ya padha. Ngopo kok sing bathuk ireng kok wong lanang tok. Wong wedok kok bathuke ora ono sing ireng lho. Apa nak lanang iki sujude mantep, wong wedok ora mantep kok piye? Nah, jadi itu bukan min athari sujud yang dimaksud dalam Al-Quran itu bukan warna, bukan gosong, bukan. Tapi ada dua tafsir di dalam sana itu min athari sujud itu. Yang pertama adalah terlihat wajahnya yang bersinar. Jadi wong nek akeh sujudé senajan ireng kuwi disawang nyenengke. Kalau dia banyak sholat disawang nyenengke senajan ireng. Jadi terpancar sinarnya dari wajah. Yang pertama. Yang kedua, terlihat dari perilakunya. Jadi orang kalau sering sholat itu perilakunya bagus. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu. Nah, terus ada satu lagi nih. Min athari sujud ini secara nyata. Maksudnya gimana? Memang
dulu itu masjid kan tidak ada keramiknya, masih tanah. Jadi sahabat itu ketika pada sholat malam, ketika pagi itu masih kelihatan di jidatnya, di batuknya itu ada debunya. Nah, berarti bar sujud. Nonton itu. Jadi bar sujud, bar sholat tahajud. Karena dulu kan kalau subuh itu kan sudah terang. Dulu kecil saya itu jam 5 sudah terang. Kalau sekarang enggak, masih gelap. Karena apa? Karena memang cuacanya tidak seperti dulu. Dulu itu dari rumah saya ke Semarang itu ya sekitar sini ke Tugu lah. Itu suara klakson kereta dengar, suara rel dengar. Stasiun Tugu kan jauh. Tapi sekarang nggak dengar, kenapa? Banyak rumah, banyak suara, kan gitu. Sehingga suara dari sana itu nggak nyampe sini. Padahal jaraknya tidak lama. Saya ingat tahun 80-an lah. 90, 2000, 10, 2000. Berarti 30 tahun ya kan. 30 tahunan itu sudah luar biasa perubahannya kan. Maka kita membayangkan sampean 30 tahun yang akan datang gitu. Nah, itu sudah luar biasa, wis beda meneh. Mbah, 30 tahun yang lalu gitu, ora ana ngene iki. Ora ana ngene iki. Ora ana listrik. 30 tahun yang lalu listrik masih jarang. Ora ana di motor. Eta, ora ana di TV. 30 tahun loh. 30 tahun itu bukan waktu yang lama, singkat sekali. Nah, sampean kan menangin, nanti sampean 30 tahun yang akan datang itu mbah ra ngerti, sudah luar biasa perubahannya. Maka kita harus mempersiapkan SDM untuk menyongsong 30 tahun yang akan datang. Nah, ini maka ilmu pengetahuan itu penting. Wong ki aja kudet. Aja kurang update, harus ora update status terus ora. Artinya melek IT, melek informasi, melek sejarah. Nah, jadi ada 3 itu min athar sujud itu. Ya, cuman tafsirnya ada 2. Cuman yang tadi terpanjang dari wajahnya, kedua perilakunya. Ada yang secara nyata itu memang para sahabat yang sering sholat malam itu ketika subuh datang ke masjid itu masih kelihatan di batuknya ini ada debunya. Jadi itulah asal itu. Bukan ireng ya. Bukan ireng. Karena Kanjeng Nabi tidak ada dalam hadis Jam'us Shahir itu sekitar ada 700 hadis tentang sifat Kanjeng Nabi, tidak ada yang mengatakan wajab hatuhu aswatu. Jadi batuk Kanjeng Nabi ireng min athar sujud, enggak ada. Tidak ada yang menjelaskan tentang itu. Jadi nak sampean pengen mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi, perbanyak sholat sunnah. Wa an Ibnu Umar wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.